Sadarkah kita bahwa hidup di Indonesia tidak terlepas dari yang namanya bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah, atau biasa kita sebut UMKM. Saat pagi hari, semisal kita membeli bubur ayam di dekat rumah untuk menu sarapan. Saat bekerja, yang memiliki anak menitipkannya di playground terdekat. Saat kita sedang memasak dan tiba-tiba kehabisan minyak, sehingga kita pun pergi membelinya di warung sembako dekat rumah. Bahkan saat kita kumpul atau nongkrong dengan teman-teman, kita memesan menu di suatu kafe atau warung makan. Tukang bubur, playground, kafe, dan warung sembako dekat rumah tersebut bisa dikatakan sebagai UMKM. Memang mungkin skalanya belum terlalu besar, tetapi dampaknya terhadap perekonomian negara cukup membanggakan. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, sekitar 98,7% usaha yang ada di Indonesia merupakan usaha mikro. Tidak mengherankan apabila UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia hingga mencapai 36,82%. Lalu bagaimana dengan keadaan UMKM di masa pandemi seperti ini? Lokasi saya yaitu di kota sendiri, tepatnya di Kelurahan Lupue, Kecamatan Bajukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pandemi virus corona atau COVID-19 memiliki dampak yang begitu dalam terhadap berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun lini bisnis UMKM yang paling terdampak selama corona adalah akomodasi dan makanan atau minuman. Salah satunya tempat saya meminta izin untuk melakukan pendampingan, yaitu di warung makan Mario milik Pak Umar. Warung makan yang didirikan Pak Umar sejak tahun 2007 bersama dengan istrinya ini merupakan warung yang cukup dikenal oleh banyak orang, apalagi tempatnya yang strategis, tepat depan Puskesmas Lupue dan permandian Pantai Lupue, di mana ini menjadi keuntungan bagi warung Pak Umar untuk mendapatkan para konsumen. Tapi di masa pandemi seperti sekarang ini, apalagi pada saat diberlakukannya PSBB, menjadi tantangan bagi para UMKM untuk tetap mempertahankan usahanya, termasuk Pak Umar dengan warung Mario yang didirikannya. Warung Mario Pak Umar memiliki dua menu, yaitu mie bakso dan mie pangsit, di mana hari biasanya sebelum pandemi, Pak Umar bisa menghabiskan 15 kg daging per hari untuk dua warung yang dia miliki. Namun sekarang hanya bisa mencapai 8 kg per hari untuk dua warung. Pak Umar biasanya belanja kebutuhan warung langsung ke pasar dengan memperhatikan kualitas daging dan bumbu yang ia racik sendiri, yang membuat masakannya memiliki rasa ciri khas sendiri dan tentunya enak. Kegiatan 1. Pendampingan UMKM. Melakukan wawancara kepada pemilik warung mengenai kondisi warung saat ini, sebelum dan sesudah pandemi. Di mana poin penting dalam wawancara ini ialah pendapatan atau omset warung yang turun hingga 60% akibat pandemi COVID-19. Kegiatan kedua, pendampingan UMKM. Melakukan sedikit renovasi kepada atribut warung. Yang pertama, melakukan pengecatan di beberapa sisi warung dengan menggunakan warna yang terang, menyesuaikan dengan warna gerobak agar tampilan warung lebih kelihatan menarik dan bisa memberi kenyamanan bagi para konsumen yang datang ke warung. Kedua, memasang poster pencegahan COVID-19 dan arahan kepada para konsumen untuk tetap mematuhi protokol kesehatan jika datang ke warung. 3. Memasang baliho baru dengan tampilan yang lebih menarik dan gambar sajian mie bakso dan mie pangsit yang sesuai dengan apa yang akan disajikan kepada para konsumen. Kegiatan ketiga, pendampingan UMKM. Karena ini merupakan masa pandemi COVID-19, para UMKM yang membuka warung hanya memiliki beberapa konsumen yang datang. Sehingga saya mengusulkan dan memberikan pemahaman kepada karyawan warung tentang cara membuat sosial media bisnis untuk warung dan promosi secara online melalui Instagram untuk mendapatkan para konsumen secara online. Kegiatan keempat, pendampingan UMKM. Setelah sosial media dan promosi online telah ada, saya mengusulkan kepada Pak Umar untuk bekerja sama dengan menjadi mitra GrabFood. Namun karena verifikasi akunnya cukup lama dibandingkan masa KKN saya, untuk sementara melakukan kerjasama dengan kurir yang ada di daerah Kota Parepare, yaitu Kurirman. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya yaitu harga jual warung yang tetap sama untuk para konsumen dan ongkos kirim yang dijamin lebih murah dibandingkan menggunakan jasa yang lain. Kekurangannya yaitu konsumen atau pembeli tidak bisa memesan secara bersamaan dikarenakan anggota dari kurirman tidak banyak sehingga pemesanan yang bisa dilakukan terbatas setiap orangnya.